recording sama polisi. Waktu itu kan ini majikan yang kemarin kan nenek saya meninggal. Saya cari majikan lagi ke nenek ini juga nenek lumpuh. Saya itu tidak tahu kalau di rumahnya nenek itu kan katanya si Uce yang besar tua itu kalau di rumah sama koko sama nenek. Kokonya tiap hari kerja. Oke lah, saya mau. Tidak masalah masakin buat dia. Nah, kan dari saya masuk rumah majikan kan itu neneknya kan di rumah sakit selama setahun. Jadi selama masuk majikan itu saya di rumah sakit jaga neneknya itu. Pulangnya malam, paginya, siangnya pulang ke rumah gitu. Terus tanggal 28 malam Imlek kan tanggal 27 malam nenek pulang dari rumah sakit, sudah diizinin pulang sama dokter karena pihak rumah sakit sudah percaya kalau Cece-nya bisa jaga. Dan itu diizinkan pulang karena neneknya lumpuh dan pakai susu kan, pakai sonde. Dia percaya saya bisa jaga, boleh pulang. Nah, tanggal 28 kan kita di rumah, aku jaga nenek. Anak lakinya nenek itu kan nakal. Katanya itu, ya ini aku nggak mau tahu ya, bukan urusan saya. Saya tahu kalau dia itu ya pemakai, tapi kan bukan urusan saya. Betul. Terus. Sudah lama saya tuh ngomong sama keluarganya, si Ucea, koko kemyonga, saya ngai hima. Karena malam-malam itu juga sering ketok pintu tuh alasan minta SIM card lah, minta kabel HP lah, terus pura-pura nggak bawa kunci lah gitu. Terus kalau siang habis make gitu kan dia tuh ngikutin aku ke dapur. Kamu ngapain ngeliatin aku terus koko? Aku takut kamu balik tidur gitu. Nah dia balik lah. Pas itu mungkin oke lah, aku nggak mau tahu dia mau apapun, aku nggak mau tahu, yang penting jangan nyentuh saya gitu. Yang penting dia nggak ngapa-ngapain saya, oke. Pas tanggal 28 itu kita tuh sehari di rumah sama nenek ya. Dok, handphonemu aja disebul, Dok. Handphonemu lepasan, Dok. Handphonemu lepasan. Oh, itu. Iya. I'm sorry. Terusnya itu masih dalam karena masih 1 hari di rumah, dari pihak rumah sakit kan masih ke rumah, masih ngecek obat, masih segala macam dicek dari pihak rumah sakit. Terus masih ada orang masang lampu, jadi aku merasa aman. Untungnya depan rumah pas itu tuh orang Cina Indo, orang Indonesia. Terus dia nanti kalau ada apa-apa kayak feeling gitu loh dari pagi. Nanti kalau ada apa-apa kamu langsung ketok pintuku ya gitu. Iya om, terima kasih. Oh pintuku tuh pintuku kayu tidak saya kunci gitu. Aku detik ya kayak ya Allah ini apa tahu sampai duit gitu. Maafin itu. Enggak apa-apa. Udah lama kayak itu pengen ngejar aku, kayak deket aku tuh udah lama gitu ngincernya. Terus setiap kan panggilnya Ena gitu kan, panggilanku di rumah majikan Ena, Oile. Aku tuh paham artinya Oile itu paham, tapi kan aku pura-pura gak denger gitu loh. Karena aku om tengok kong me aku kong cing cola aku moye gitu kan. Ya udah kan aku terus pergi ke rumah sakit jaga nenek, jadi pulang malam mandi langsung tutup kunci pintu kamar gitu. Pas itu tuh kayak linglung banyak banget yang di alasan mau deketin saya tuh, kayak banyak banget alasannya gitu loh Miss. Pura-pura tanya ini apa, sedangkan yang dalam rumah itu ya dia tahu itu apa gitu loh, nggak mungkin lah. Terus liatin aku terus, udah kok kamu jangan di situ, kamu ngapain liatin aku terus, aku takut, aku gitu. Kamu balik ke kamar, aku gitu. Terus jam 12 siangnya itu
jam 12-nya siang, jam 12 lebih aku telepon KC. Si C, hari ini pokok itu agak bahaya gitu. Terus nanti kalau ada apa-apa kamu langsung booking aja gitu. Kan dia pernah mukulin keluarga. Dia kan tahanan luar gitu loh. Sebenarnya bulan akhir tahun dia balik ke penjara 45 hari. Katanya dia kerja di Thailand, ternyata kan enggak gitu loh. Kata keluarganya dia kerja di Thailand, padahal dia kembali ke penjara, dan itu bukan urusan saya. Dia mau kerja apapun aku bukan urusan saya. Dia mau hak sewi lah, aku tuh bukan urusan saya gitu loh. Terus itu tiba-tiba di belakangnya sebelahnya kan ada penghangat ruangan. Nah, ini lagi apa? Nah, itu kan penghangat ruangan, kamu kan tahu aku gitu. Sedangkan aku jaga nenek itu, neneknya nggak, badannya tuh besar yang harus aku jaga. Aku angkat, lumpuh, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, udah lumpuh gitu. Terus kok dia tiba-tiba tuh deket tanganku itu erat banget, ya Allah, aku langsung tak kipat nomis, tak kipat nomis, coba sih ya aku sambil jauh aku gitu, aku sambil lari keluar. Pas itu kunciku juga nggak tak kunci pintuku itu. Aku minta tolong om itu, om minta tolong om. Sedangkan om itu juga lari keluar. Pas om itu nggak di dalam rumah ke kamar atau nggak lihat TV di ruang tamu kan. Rumah pemerintah kecil lah, Miss, sekitar ukuran 400 lebih lah, kecil. Nah, om itu udah teriak, jangan ganggu dia ya, jangan ganggu dia gitu, jangan sentuh dia, sambil nyuting jarinya itu om itu. Dia nggak dengar, dia pengen deket aku, Miss. Terus om itu kan teriak, dek kamu lari aja, dek lari ke itu apa, lari ke bawah minta tolong security gitu. Akhirnya kan aku lari ke lift, itu dikejar, aku balik lari. Akhirnya aku tuh lewat itu tangga daru, iya, lari dari lantai 11 itu, lari tuh kayak melayang kakiku tuh. Terus aku minta security, kan semua security sudah tahu kalau dia itu kelakuan dia gimana gitu kan. Dan cuma di depan flatku aja yang dikasih kamera gitu loh, karena dia bukan orang baik gitu, anaknya nenek itu. Terus aku minta tolong security, sama security ditelepon polisi ya gitu. Aku nggak boleh naik, berarti aku naiknya itu sama Pak Polisi dulu, sama 99. Polisinya ada banyak nih, nggak cuma 2. Ada satu kayak nggak pakai seragam gitu. Iya, apa kamu ingat aku, ya Allah, aku masih berdua, aku masih biru, terus aku ya cerita. Agenku ditelepon, terus majikan aku juga ditelepon semua bahwa dia itu ternyata punya jejak kriminal yang banyak gitu loh. Terus sekarang kan masih udah lama itu, Miss, aku nggak boleh masuk dulu. Aku sama polisi itu disuruh diem, kamu nggak salah gitu kan, kamu nggak tahu kalau di dalam rumah itu ada yang berbahaya, kamu nggak tahu gitu. Terus ya ditenangin dulu karena aku masih benar-benar trauma dan dredeg. Aku tuh cerita gini tuh sambil dredeg gitu, bener lagi nggak pernah nyangka gitu loh. Terus kok orang kejadian kita alami kayak gini. Malam Imlek, aku sama polisi itu kan udah lama ya, maksudnya udah ditenangin dulu, dia pokoknya itu udah dijaga. Terus aku ditinggal di agentnya ditelepon polisi kan, disuruh nyembunyiin aku biar aku nggak trauma gitu. Besoknya aku langsung panas badan kumis, langsung vaksin gitu loh. Terus aku kan lama kan nunggu kantor agent buka ya. Lalu gini, kok tadi itu pihak agent itu telepon aku, terus ini nanti kamu itu hitungannya finish atau determinate enggak?
Kalau udah begini terus gimana? Masa tanya aku gitu loh. Oke. Kayak aku Miss, aku begini Miss, solusinya tuh gimana gitu loh. Oke. Dengan aku dilecehkan, aku kerja baik-baik, jaga neneknya dari yang kritis, dari yang banyak luka, bosok kulitnya aku jaga loh Miss, aku bersihin. Alhamdulillah sekarang nenek itu bersih. Itu loh. Dok, namamu siapa? Fotoin KTP-mu tak laporin ke KJRI sekarang. Biar KJRI yang menentukan. Soalnya harusnya kamu dapat uang kompensasi karena itu perlakuan mereka. Majikanmu kan orang lain toh, anaknya toh. Iya. Iya, dia harus bertanggung jawab. Iya. Yang ngecek aku itu kan kakaknya. Iya, dia harus tetap membayar kamu kompensasi dong. Dia harus bayar kamu kompensasi. Itu kan kamu dipelecehkan. Iya, katakan aku dengar sama polisi ngomong. Kamu tahu nggak? Kamu kelakuan kamu ini bisa kena denda dan kamu harus membayar orang gitu. Lihat dia sekarang cecenya bagaimana, kamu perlakukan bagaimana gitu kan. Ini kan majikan anaknya nenek itu dua-duanya itu ngerayu aku. Bagaimana nanti kalau nenek itu pindah rumah ke aku atau Koko pindah rumah? Gak mungkin Koko itu tuh kan dikawal terus sama polisi ya Miss. Lirik aku tuh sulit Miss, kayak balas dendam, makanya aku juga takut, makanya sama polisi itu aku langsung Nggak, sekarang KTP-mu fotoin ke saya langsung laporkan ke KJRI sambil difoto KTP-mu. KTP Hongkong sayang, KTP Hongkong dok. Langsung tak laporin dok. Nggak usah takut. Itu juga katanya masih loihan, belum buka, nunggu tanggal 5. Sedangkan aku juga punya rasa kasihan pada majikan gitu loh. Kamu jangan bilang kasihan sama majikan, udah dok, keluar dari situ. Iya. Kalau kamu bilang kasihan, kamu diambil lagi, kamu hatinya luluh, terjadi sesuatu sama kamu gimana? Iya, polisi sudah pesan begitu, nggak boleh balik ke situ. Nggak boleh. Ini masalahnya trauma. Aku foto ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf, aku nggak apa-apa. Pelan-pelan. Paspor aku ada, Miss. Aku bawa disuruh sama polisi. Disuruh. Kontrak kerjamu juga, Dok. Langsung tak laporkan. Iya. Kontrak kerja semua kamu bawa gitu. Ojo sampai luluh lagi ya sayang ya. Jangan luluh lagi ya. Tapi kamu di agent gitu ada yang rawat kan? Ada makanan, ada apa kan? Aku makanan ya beli sendiri, Miss. Ada tempat kan? Ada di Polres ada, cuman ya alhamdulillah ini kan baru hari libur, jadi teman-temanku banyak yang membantu kayak makanan, jajan gitu ada yang bantu. Kalau makanan aku nggak kurang. Oke, nggak butuh apa-apa ya kamu ya? Alhamdulillah aku masih cukup untuk, cuma ya itu aku nunggu prosesnya ini kok gimana gitu, katanya masih tanggal 5 dan itu pun kata agent kan disuruh bicara 4 mata atau dengan siapa? Disuruh berbicara 4 mata dengan siapa? Sama majikan, disuruh orang bos agent saya sama majikan itu katanya. Iya, kamu kan trauma, Dok. Kayak gitu kok iso malah. Iya. Makanya aku tadi tuh bingung ya, aku tuh konsul tanya sama ya aku ponakan, apa aku minta tolong sama Mbak Yuni ya, uang gitu. Ya coba lah jajane gitu. Karena aku bingung, Miss, nanti kalau aku keluar minta tolong KJRI atau apa kan. Sebentar, saya telepon KJRI dulu ya. Saya telepon KJRI langsung. Sebentar. Mungkin sudah tidur ya. Karena jam 10 lebih. Sebentar, saya telepon siapa lagi ya?
Halo, Nduk. Kamu besok pagi ada waktu ke KJRI nggak? Ada. Oke. Kamu langsung ke KJRI ingin bertemu dengan Bu Tantri. Bu Tantri. Nah, ngomong saja semalam Miss Yuni yang cari Bu Tantri yang saya dilecehkan sama anak majikan. Saya sudah lapor. Iya. Nggak usah takut ya sayangnya. Jadi keluh kesahmu di sana kamu ceritakan di situ. Nggak usah takut, kamu langsung ngomong sama Bu Tantri. Bu, semalam bilang aja di bawah itu saya ingin bertemu sama Bu Tantri. Semalam Miss Yuni sudah menyampaikan bahwa saya yang dilecehkan oleh anak majikan dan saya takut sekali sampai sekarang. Jadi kamu punya trauma sendiri. Iya, Miss, terima kasih. Jangan balik lagi ke rumah majikan ya, Nduk ya. Jangan ngobrol lagi. Enggak. Aku ini aja mau ngambil baju aja. Ngambil baju aja nanti minta teman. Aku gak mau. Nggak usah, Nduk. Biar agenmu yang ngambil, Nduk. Nggak usah. Biar agenmu yang ngambil. Sumpah demi Allah, aku trauma. Aku ikut lari, aku minta tolong. Tapi masih berat. Ya Allah, sumpah demi Allah. Sampai aku ngomong sama seperti gak bisa. Kaki aku kukuh. Sampai aku takut. Nggak usah takut. Untung kamu SMS Miss Yuni. Untung kamu SMS-an sama Miss Yuni. Kalau enggak, Miss Yuni masih nanggepin yang guyonan saja. Saya nggak tahu, makanya kamu langsung ngomong kasus polisi. Terus tadi kan sebenarnya aku tuh ada malu mau telepon Miss Yuni tuh ada malu. Terus ini kan buat pengalaman buat teman-teman kita tuh tak buat hati-hati gitu loh, Miss. Terus ini ya kita bener cari makan, cari uang. Kalau kita, insya Allah aku jujur, kita jujur. Insya Allah ada yang bantu lah. Siap. Ingat ya, Nduk ya, besok nyari siapa, Nduk? Besok nyari siapa, sayang? Bu Tantri ya. Ya, Bu Tantri ya, jangan lupa. Engko traumamu kayak ngono, soalnya datamu kabeh wis tak kekno KJRI kabeh ya. Saya kira cuman ada di sinetron aja, ternyata hari ini saya mendengarkan dari kamu. Saya nggak ada di dekat kamu, saya nggak tahu apa yang terjadi jika ngelihat kamu ya. Saya nggak merasakan, tapi sebagai perempuan trauma itu pasti ada ya. Karena kalau beda dengan perempuan yang mengharapkan laki-laki ya. Tapi kamu kerja baik-baik, pingin cari uang demi masa depan keluargamu, dan kamu ternyata saya nggak tahu. Pokok intinya kamu ke KJRI, selebihnya biar agenmu ya sayang ya. Kamu nggak usah ikut campur. Kalau masalah, saya malah heran kenapa agenmu malah nanyain kamu nge-break atau di interminute. Dengan makanya itu aku langsung tanya, nggak aku ponakan. Aku minta solusi sampai Miss Yuni yo. Karena tadi kan kalau agent tidak ngomong begitu kan, aku nggak mungkin telepon Miss Yuni. Waktu agent ngomongnya begitu, akhirnya aku mikir, kok aku diginiin gitu loh, Miss. Kayak gak, apa ya, Miss, kelakuannya kayak bukan manusia gitu loh. Aku tuh baik, Miss. Kerja jujur. Lah ya kok malah agennya nakokno iki piye to konsep, kan harusnya agennya tahu dong. Makanya kan, padahal agent udah ditelepon polisi loh. Dan yang nyuruh aku tinggal di boarding itu pihak polisi loh. Aku tuh diantar sampai jalan loh sama polisi, karena aku terlalu biru loh wajahku dari polisi loh. Biru karena ketakutan dan emosi dan macam-macam sayang. Aku gak bisa bayang loh, Miss, kelingan, Miss. Ya Allah, hati-hati benar pokoknya. Ya Allah. Jadi kalau agenmu nggak ngomong kayak gitu, kamu pun masih ya nggak akan cari Miss Yuni. Betul, karena aku percayalah aku ditolong agent gitu. Terus akhirnya tadi pihak agent ngomongnya seperti itu. Nah, terus aku pikir-pikir gitu loh. Aku tanya mbakku ponakan yang di sini, yuk, kok pihak agent ngomong kok ngono lah? Ya Allah, kan itu seharusnya agent juga. Ini apa aku telepon Miss Yuni, yuk aku ngoten. Jajal, bismillah jajal, ngoten lo.
akhirnya aku ya ini nekat maksudnya ya sembari nge-share ambek konco-konco gitu aja kita kan hati-hati gitu loh di Hongkong itu ojo maksudnya meskipun kita lama di sini kayak kita harus hati-hati karena apa sih kita kan nggak ngerti ya Miss. Betul. Aku kayak gini yuk sampai ngewel Miss. Aku yuk gini Miss. Gak usah khawatir, tak kawal. Besok pun kamu setelah laporan ke KJRI aku akan mengawal agentmu juga. Jadi kamu lapor KJRI, selebihnya biar KJRI dan agentmu. Kamu diem di situ. Seharusnya itu mereka yang nanggung kamu, karena itu yang mengeluarkan harusnya majikan yang ngasih kamu one man notice. Ya, ojo nangis Wendo ya. Besok jam 8:30 ya datang ke KJRI ya, jam 8 mereka udah buka. Gak usah takut. Miss Juni akan kawal kamu. Sudah laporanmu udah masuk sayang. Agentmu langsung dihubungin. Walaupun agentmu belum masuk kerja, kita sudah menghubungkan kamu. Ya, gak usah khawatir ya sayang ya. Yes. Ada apa-apa SMS saya langsung. Oke, terima kasih. Tidak semua wanita itu gatel, tidak semua wanita itu nafsu dengan laki-laki. Karena itu sangat sedih sekali jika seorang perempuan bekerja baik-baik, cari uang baik-baik, tiba-tiba diremehkan oleh laki-laki. Apapun alasannya, kita sebagai perempuan nggak kepingin seperti itu. Mungkin di luar sana banyak perempuan murahan, tetapi masih banyak yang baik kok. Jadi jangan samakan kami sebagai perempuan-perempuan yang mudah tidur dengan laki-laki. Kami tidak semudah itu. Mungkin kami tidak memiliki uang, tetapi kami masih memiliki harga diri. Karena itu buat saudara-saudara saya yang ada di luar sana, jaga diri ya. Tidak semuanya baik. Kadang kehidupan ini memang macam-macam ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kekecewaan terhadap agent membuat dia nekat telepon saya. Seharusnya saat-saat ini agent itu tidak perlu berbicara apapun karena ini anak lagi trauma. Anak ini lagi gendeng, lagi stres, lagi edan, pikirannya ambiar. Karena trauma dari pelecehan itu tidak ada yang tahu. Gitu aja, wong didekep aja. Kok kayak gitu sih nangisnya? Cuman dicium aja, gitu aja udah marah-marah. Kalau perempuan baik-baik, tidak mudah untuk menyerahkan tubuhnya, apalagi ciumannya. Jadi dampak dari trauma sebuah pelecehan itu memang nggak ada kelihatannya. Nggak kelihatan. Tetapi dampaknya itu sangat parah sekali, ketakutan. Dan satu juga, tidak semua perempuan genit. Banyak perempuan masih punya harga diri. Uang bukan segalanya, tanpa uang tidak bisa segalanya. Tetapi tidak semua perempuan mau dihargai dengan uang. Ya, jadi buat teman-teman nih yang di luar sana melakukan banyak kesalahan karena genit dengan laki-laki, itu urusan kalian secara pribadi. Tetapi menurut pendapat saya, buat orang di luar sana jangan samakan TKW yang selalu dipandang sebelah mata. Itu rendah. Lihat trauma temanmu. Saya cuma melihat di film-film saja ya. Tetapi ini membuat benar-benar trauma banget loh. Ini trauma banget yang dimana luka itu dalam banget. Jadi teman-teman berhati-hati ya. Dan ini ada juga yang telepon saya ngoyok banget tapi dia nggak cerita ada apa gitu loh. Jadi kalau kalian urgent telepon saya, itu lebih baik katakan, Mbak saya lagi kena kasus ini, Mbak saya lagi kena kasus ini. Jadi kita tahu. Dicekal boleh nggak Miss nomor suaminya? Maksudnya gimana? Sebentar ini
Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Sebentar, ada kasus lain ini.